bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kota Bekasi, kota yang penuh kehangatan, kerinduan, dan melahirkan kebahagiaan. Kota yang menjadi tempat untuk berjuang meraih mimpi menjadi kenyataan. Perjuangan kami membangun kota Bekasi menjadi semakin keren dalam aksi. Tantangan akan kami hadapi dengan inovasi dan kreasi. Bersama ridho ilahi, kami maju tanpa henti. Bekasi, Bekasi, kota yang keren, kota patriot, penuh perjuangan. Bekasi, Bekasi, kebanggaan kita, kota yang tercinta, dipuja bangsa. Ayo kita jaga, ayo kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matrina Anastasia, mahasiswa dari kelas IE 24A3 Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Industri. Hari ini saya ingin membahas tentang partisipasi politik dan perilaku masyarakat dalam pemilu di Kota Bekasi. Tren partisipasi pemilih. Partisipasi politik merupakan hal penting dalam demokrasi. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang mungkin warga negara untuk memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Dalam beberapa pemilu terakhir, kita melihat tren partisipasi pemilih di Bekasi, misalnya berdasarkan data KPU. Misalnya, berdasarkan data KPU, pada pemilu 2019, tingkat partisipasi di Bekasi mencapai 81,69%. Sedangkan pada pemilu 2014, tingkat partisipasi mencapai 75,11%. Perubahan ini menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih di Bekasi. Data yang diberikan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Bekasi meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Peningkatan ini biasanya menunjukkan beberapa hal. 1. Meningkatnya kesadaran politik. Masyarakat Bekasi mungkin lebih sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. 2. Peningkatan akses informasi. Masyarakat mungkin lebih mudah mendapatkan informasi tentang pemilu dan calon yang bertarung. 3. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Percaya pada proses pemilu dan merasa bahwa suara mereka penting. Dan ada juga faktor-faktor tingkat seperti pendidikan, usia, dan isu-isu yang diangkat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Contohnya, 1. Tingkat pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi. Mereka lebih memahami sistem politik dan lebih aktif dalam mempengaruhi isu-isu politik. 2. Usia. Pemilih yang lebih muda cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilih yang lebih tua. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengalaman politik, kurangnya minat terhadap politik, atau karena mereka belum merasa memiliki tanggung jawab politik. 3. Isu-isu yang diangkat. Isu-isu yang diangkat dalam kampanye politik juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Jika isu-isu yang diangkat relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka tingkat partisipasi pemilih cenderung lebih tinggi. Misalnya, dalam data pemilu di Bekasi, bisa dilihat bahwa 1. Tingkat pendidikan. Daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi. 2. Usia. Pemilih muda usia 17-25 tahun memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemilih berusia 25-35 tahun. Dan tingkat partisipasi pemilih berusia 35 tahun ke atas cenderung lebih tinggi. 4. Isu-isu yang diangkat. Jika isu-isu yang diangkat dalam kampanye politik relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, ekonomi, maka tingkat partisipasi pemilih cenderung lebih tinggi. Perilaku pemilih di Bekasi juga menunjukkan kecenderungan tertentu. Masyarakat di Bekasi cenderung memilih berdasarkan isu, calon, atau partai. 1. Memilih berdasarkan isu. Masyarakat di Bekasi seringkali memilih berdasarkan isu-isu yang diangkat oleh para calon. Misalnya pada pemilu 2019, isu lingkungan menjadi sangat penting bagi masyarakat Bekasi. Banyak warga yang memilih calon untuk memilih program untuk mengatasi masalah polusi dan sampah di Bekasi. 2. Memilih berdasarkan calon. Masyarakat di Bekasi juga sering memilih berdasarkan popularitas dan kredibilitas calon. Mereka cenderung memilih calon yang dikenal dengan baik, memilih rekam jejak yang baik, dan dianggap oleh mampu memimpin. 3. Memilih berdasarkan partai.
Berdasarkan masyarakat di Bekasi juga memilih berdasarkan partai politik. Mereka memilih calon yang berasal dari partai yang mereka percayai atau yang mereka program yang sesuai dengan ideologi mereka. Dan ada juga contoh-contoh konkret dari pemilu sebelumnya. 1. Pada pemilu 2019, banyak warga Bekasi yang memilih calon yang berjanji untuk membangun transportasi publik yang lebih baik di Bekasi. 2. Pada pemilu 2014, banyak warga Bekasi yang memilih calon untuk dikenal dengan integritas dan kejujurannya. Adapun media sosial dan teknologi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku pemilih. 1. Informasi. Media sosial dan teknologi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemilu dan calon yang bertarung dengan lebih mudah. 2. Kampanye. Media sosial dan teknologi juga digunakan oleh para calon untuk melakukan kampanye politik. 3. Mobilisasi. Media sosial dan teknologi juga dapat digunakan untuk mobilisasi massa dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dan adapun contoh konkret tentang bagaimana media sosial dan teknologi mempengaruhi perilaku pemilih di Bekasi. 1. Pemilu 2019, banyak calon yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kampanye mereka dan berinteraksi dengan pemilih. 2. Media sosial juga digunakan untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu politik dan calon yang bertarung. 3. Beberapa kelompok masyarakat juga menggunakan media sosial untuk memobilisasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Wawancara warga Bekasi. Untuk memahami lebih dalam tentang harapan dan pandangan masyarakat Bekasi, kita berbincang dengan beberapa warga Bekasi. Semoga aja wali kota yang baru tuh baik, terus bisa bersikap adil ke warganya. Kayak kalau misalnya ada jalanan yang rusak, diperbaiki dengan cepat. Sebagai warga Bekasi, terutama di kalangan bawah, menengah ke bawah, saya berharap punya wali kota yang lebih peduli dengan masyarakat menengah ke bawah. Karena mungkin kalau kita lihat di lingkungan kabupaten, itu seolah-olah kita hidup di wilayah yang kurang dijangkau. Pengennya sih wali kotanya itu yang gak korupsi, terus sama rakyat deket, terus ngurangin macet aja di Bekasi, kan banyak macet di mana-mana tuh, kalau keluar macet, ngurangin aja gitu. Pengennya sekalipun pertama adalah ada orang putra daerah. Kalau memang tidak ada putra daerah yang berkompeten, boleh orang yang sudah membangun kota Bekasi, yang sudah membawa nama kota Bekasi, tapi dengan notabene dia tidak atau pernah terlibat dalam kasus hukum. Analisis pakar. Untuk memahami analisis yang lebih mendalam, kita berbincang dengan pakar politik dan pengamat pemilu. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menilai wajar jika Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan hasil Pilpres 2024 dan meminta Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilu ulang. Menurut Fernando, hal itu disebabkan perihal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo dengan nomor urut 2 yang sedari awal bermasalah secara hukum. Kendati begitu, kata Fernando, dalam memutuskan perkara tersebut tentunya Hakim MK harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti alat bukti dan saksi-saksi hingga dampak sosial politiknya terhadap masyarakat. Sedangkan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai harus ada pemilu ulang tanpa diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka, sebab pencalonannya sebagai cawapres dinilai bermasalah secara konstitusi.
Kesimpulannya, pemilu di Bekasi akan menjadi momen penting untuk menentukan masa depan kota. Partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk membangun Bekasi yang lebih baik. Banyak yang bilang kalau mau kesini harus pakai pesawat, harus pakai paspor. Banyak yang bilang kalau mau kesini udah beda planet. Gak apa-apa. Sekarang mau cari apa aja, di sini semua ada. Bekasi asik sekarang. I'm so comfortable to stay. I am sad here thinking of you.